Halo, balik lagi di Ngegaspol Vonis, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik vonis. Di episode kali ini kita akan kembali berbincang mengenai putusan-putusan seru dan menarik yang sudah pernah menjadi berita di hukum online. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah pembedaan wan prestasi dengan penipuan. Ini sudah pernah tayang di beberapa berita hukum online. Yang pertama, jurisprudensi pengadilan membedakan wan prestasi dan penipuan. Ada lagi berita lainnya, penafsiran hakim tentang bedanya wan prestasi dengan penipuan. Nih, apa pentingnya bahas ini? Penting karena ini kan berkaitan dengan berbagai aspek bisnis ya. Kontrak itu kan basic gitu ya. Tapi kan sering kan ngalamin cedera janji nih, pihak yang cedera janji, wan prestasi, ini masuknya udah pasti wan prestasi ya, ada terjadi tuh nggak sesuai dengan kontrak. Tapi kan terjadi juga, ini penipuan nih gitu ya. Tapi nanti gimana penyelesaiannya? Dan ternyata pengadilan membedakannya loh. Nah, kita akan bicara dengan pakar yang sudah hadir bersama kita. Pertama, ini tamu spesial. Ini adalah pakar hukum bisnis dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, langsung ketuanya ini, rektornya ini. Bersama kita, Dr. Philip Wamafmah. Apa kabar Pak Philip? Baik. Terima kasih banyak sudah hadir, dan beliau juga adalah senator di Dewan Perwakilan Daerah untuk perwakilan Papua Barat. Terima kasih Pak Philip. Ini beliau ini sibuk bolak-balik untuk mengajar, membawa aspirasi. Nah, spesial hari ini beliau berkenan untuk hadir di podcast hukum online, berbagi ilmunya sebagai pakar hukum bisnis. Dan sudah juga didampingi oleh narasumber dari hukum online, ini co-host kita lah ya, Siska Trisya. Apa kabar Uni Siska? Alhamdulillah, baik Mbak Edwi. Peneliti hukum online. Nah, oke deh, kita akan lanjut berbincang mengenai bedanya wan prestasi dengan penipuan. Karena seringkali di lapangan kan berkaitan dengan kontrak ini one press tapi mau dilaporin juga pidana sebagai penipuan, tapi nanti begitu diproses ada beda pandangan di aparat penegak hukum bahkan sampai pengadilan. Sebelum Pak Philip, kita akan dengar dulu dari Uni Siska nih. Bisa ceritakan nggak kalau dari reportase hukum online ini, topik ini sejauh mana sih berhasil dipantau gitu dan dinamikanya gimana nih? Baik, kalau berdasarkan apa yang sudah kita petakan gitu ya, dan juga sudah kita beritakan di artikel-artikel yang sudah terbit terkait dengan gimana sih membedakan wan prestasi dan kapan dia berujung ke penipuan. Nah, berdasarkan dua artikel tadi sebagai pembuka, sebenarnya sudah ada jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2018, dan di situ kalau misalnya teman-teman iseng gitu ya, cek di direktori terkait dengan nomor putusan tersebut, sebenarnya juga dijebretin tuh ya, ada beberapa putusan-putusan yang juga sudah merefer atau menerapkan kaidah hukum berdasarkan jurisprudensi 4 2018 itu sendiri. Jadi secara umum jurisprudensi itu berisi semacam pedoman gitu ya, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, kemudian bisa digunakan oleh hakim-hakim yang menyidangkan perkara dan juga masyarakat umum yang ingin bersengketa di pengadilan perdata ataupun di pidana nantinya terkait dengan kontrak itu sendiri. Nah, kaidahnya di situ secara umum sih diberikan ya, secara tegas hakim bilang suatu kontrak atau perjanjian gitu ya, kalau kita kenal di KUH Perdata 1320, kalau dia misalnya tidak terpenuhi dengan 4 kondisi, kan ada 4 kriteria ya kapan seseorang dianggap tidak memenuhi kontrak atau bahasanya wan prestasi, itu nanti akan masuk ke perdata gitu ya. Jadi 4 itu adalah misalnya yang pertama dia misalnya tidak melakukan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau yang kedua dia bisa melakukan tapi nggak sesuai yang dijanjikan, dia melakukan tapi waktunya nggak sesuai gitu ya, tidak sesuai yang dijanjikan, atau yang keempat dia melakukan hal-hal yang dilarang diperjanjikan. Jadi kalau misalnya dia masuk 4 macam itu jelas wan prestasi. Dan kalau kapan dia masuk ke pidana gitu ya, penipuan khususnya di 378 KUHP sekarang gitu ya, yang masih berlaku ya, yang masih berlaku saat ini. Nah, itu di 378 sebenarnya kita bisa baca juga normanya gitu ya. Di situ salah satu unsur yang dia tekankan itu adalah orang yang secara niat itu punya niat untuk memperkaya diri secara melawan hukum untuk mendapatkan uang atau penghapusan hutang dengan cara-cara yang bersifat menipu gitu ya, baik identitasnya kah, cara-caranya kah. Nah, itu kemudian jelaskan lagi oleh hakim di MA melalui jurisprudensi itu. Nanti kalau ada kasus kayak yang jurisprudensi ini gitu ya, wan prestasi tapi kayaknya syarat dengan penipuan deh, dan itu akan diputus lepas oleh MA atau hakim-hakim yang menyidangkan di bawahnya kalau memenuhi 2 syarat. 2 syarat. Yang pertama adalah ternyata sengketa yang melibatkan para pihak itu murni 1320 atau perjanjian
BW, BW gitu. Jadi perjanjiannya sebenarnya sah, sesuai, dan apa yang sudah dijalankan juga masih dalam koridor lah, tidak sampai ke penipuan. Dan yang kedua, iktikadnya memang baik antara kedua belah pihak. Dan kalau misalnya di salah satu pihak dicurigai sudah melakukan penipuan, perlu diasesmen lagi secara sedikit tuh, ada nggak unsur penipuannya itu di dalam sebab-sebab kenapa kemudian perjanjian itu tidak terjadi. Nah, itu mungkin secara umum gitu ya. Itu ya yang kita sudah petakan ya dalam reportase hukum online. Pak Philip, gimana kalau Pak Philip melihat konstruksi hukum itu Pak ya, karena kan sudah jadi jurisprudensi yang ternyata pengadilan membedakan nih kriteria mana wan prestasi murni, mana yang ini penipuan. Dan apakah ini sebenarnya jurisprudensi ini pembedaan dari pengadilan ini solusi atau jangan-jangan masalah baru, Pak? Gimana, Pak? Jadi yang pertama bahwa dalam proses atau hukum itu berperan dalam rangka kontrak. Ini kan masuk dalam ranah hukum perorangan, ya, bukan hukum publik, ya. Karena hukum perorangan, maka kontrak itu berlaku bagi para pihak yang membuat kontrak itu. Pasal sepanda, Pak ya. Iya. Jadi ketika kontrak itu setelah disepakati, maka berlaku sebagai undang-undang. Iya. Dan mengikat para pihak yang membuatnya. Nah, dalam konstruksi penyusunan kontrak, tentu hak dan kewajiban termasuk juga di dalamnya adalah terkait dengan muatan yang diatur, dan yang paling terakhir itu adalah bagaimana proses penyelesaian suatu masalah. Artinya bahwa kontrak itu kan sudah sejak awal para pihak itu sudah melihat bahwa ada peluang masalah. Betul juga ya Pak ya. Sudah dibayangkan. Iya, sudah tentu karena kontrak ini adalah lebih kepada person, maka tentu sudah ada antisipasi risiko yang terjadi. Maka dalam pencantuman klausal tentang penyelesaian sengketa, saya yakin bahwa pasti yang pertama diselesaikan secara musyawarah, betul. Atau melalui peradilan sengketa bisnis atau lain sebagainya, ataukah memang kalau tidak ada titik temu bisa saja dibawa ke pengadilan yang membidangi jadi sebenarnya jurisprudensi Mahkamah Agung ini menurut saya sangat bijak. Kenapa bijak? Karena supaya jangan ada pelanggaran hukum, ya, supaya jangan ada semacam proses yang campur baur hukum, ya. Jadi kalau misalnya ada peluang-peluang hukum yang timbul akibat daripada kontrak itu, kemudian kan jadi kontrak itu memiliki ketidakpastian. Kontrak itu kan harus ada kepastian. Nah, sebagai dasar dalam rangka melaksanakan suatu aktivitas. Nah, kalau kemudian tidak ada kepastian, maka bukan berarti kontrak itu bukan undang-undang. Itu jadi masalah ya Pak. Tidak bisa jadi acuan ya. Tidak bisa. Hak kewajiban ya. Padahal itu merupakan norma yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dan itu diakui sebagai sumber hukum bagi para pihak, dalam melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan mereka. Nah, oleh sebab itu kalau saya sih sebenarnya persoalan teknisnya ada pada legal draftingnya. Jadi perencanaan kontrak itu yang seharusnya untuk mengantisipasi tentang adanya itikat tidak baik, itu kan ada pada legal draftingnya. Perancangan kontraknya. Kita kan pasti sudah mengetahui seluk-beluk, ruang lingkup, dan segala hal itu pasti para ahli yang membidangi atau misalnya konsultan hukum paling sudah tahu tentang sebelum pengesahan kontrak itu, paling sudah lebih dulu mendalami itu. Yang jadi masalah ketika timbul etikat tidak baik, yang dipertanyakan itulah siapa yang membuat kontrak itu. Dari awal Pak ya.
Karena legal drafting itu dari aspek regulasi dia akan tinjau, dari aspek substansi dia akan tinjau, dan dari aspek-aspek yang lainnya akan tinjau. Jadi harus sejak awal sudah bisa diantisipasi ya Pak ya, peluang masalahnya di mana. Harus diantisipasi. Kita kontrak tentang pengadaan mobil, kita harus buktikan bahwa benar-benar mobil itu ada, perusahaannya ada, spesifikasinya sesuai dan lain sebagainya. Sehingga kalau udah tanda tangan kontrak misalnya, udah jelas barangnya, bentuknya jelas, spesifikasinya jelas, transaksinya jelas, perusahaannya jelas. Nah itu yang namanya tentang pembuktian. Jadi dalam kontrak itu ya kita harus buktikan kebenaran. Jangan kemudian seperti di perbankan kan ada istilahnya kan klausal baku. Klausul baku ya. Nah klausal baku itu kan tinggal tanda tangan bagi nasabahnya. Jarang baca lagi Pak. Pokoknya kecil-kecil tulisannya. Itu kan bagi pada kontrak juga. Itu kontrak betul. Kontrak tapi sifatnya kan klausal yang baku. Betul. Tinggal kita sepakati tanda tangan, kalau tidak kan begitu. Kalau ingin jadi nasabah tanda tangan, kalau tidak tidak. Pergi aja cari bank lain. Begitu. Nah, tetapi tentu kalau kita ya sebagai orang yang berkecimpung di hukum, bagi saya kontrak itu dalam dunia hukum bisnis itu sangat efektif dalam menyusun norma-norma hukum dalam aktivitas ekonomi. Sangat penting dan sangat baik dalam, apalagi dalam perkembangan hukum saat ini ya. Kontrak itu sangat penting sekali. Menarik. Tadi Pak Philip itu sudah bilang jurisprudensi ini sudah cukup bijak Pak ya untuk tidak membantu para pihak tidak mencampur adukan area hukum perorangan, hukum privat dengan hukum publik ya Pak ya. Karena kalau pemidanan itu kan masalah hukum publik kan ya, pidana. Tadi menarik Pak Philip sudah singgung juga mengenai tipsnya. Harusnya dari perancangan kontrak sudah berhati-hati ya Pak ya. Karena kalau sudah ada jurisprudensi ini dan dari awal memang itikadnya baik, semestinya sudah bisa mengantisipasi Pak ya potensi masalahnya nih di mana sebetulnya. Oke, baik. Siska, ada tanggapan nggak soal ini? Menambahkan mungkin ya Bang ya, terkait dengan gimana strategi agar permasalahan wan prestasi ini tidak berujung kepada kepidana. Nah, kalau tadi disinggung oleh Pak Philip, sebenarnya orang yang menyusun kontrak itu sangat berperan gitu ya. Nah, berarti ada sebenarnya dua pengelompokan tahapan yang mungkin perlu kita jadikan fokus ya Bang ya. Misalnya di tahap prakontrak itu sendiri. Secara teknis sebenarnya kita bisa berpedoman di syarat-syarat sah perjanjian itu sendiri dan juga di 378 KUH pidana itu sendiri kan. Di situ sebenarnya kalau misalnya kita brejetin dia jelas ya mana yang boleh, mana yang tidak kayak gitu-gitu ya. Mana yang udah ngarah-ngarah ke penipuan. Nah, itu sebenarnya jelas dari dua norma itu. Jadi di tahap prakontrak mungkin di proses negosiasi awal itu para pihak juga perlu mengingatkan gitu, saling mengingatkan. Ini kan kontrak, kalau tadi kata Pak Philip, ini kan akan mengikat kita berdua karena ini jadi undang-undang, betul. Jadi harus kita bikin secara itikat baik gitu ya. Gimana cara itikat baik ya? Secara sederhana mungkin dia bisa saling jujur, saling terbuka, transparan. Karena kan dalam proses kontrak itu kan pasti biasanya kaitannya dengan bisnis gitu ya Pak. Ada dokumen-dokumen hukum yang nanti akan di-open juga antara para pihak gitu ya. Kalau misalnya tadi pengadaan, berarti ada dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan gitu. Dan yang kedua adalah kejujuran itu sendiri. Dan yang ketiga terkait orangnya yang tadi Pak Philip bilang gitu ya. Orangnya perlu juga kita profiling gitu Bang. Jadi misalnya di awal tahapan prakontrak itu kita lihat ini orang secara person dan juga secara dia mewakili kontrak itu sendiri, dia punya track record seperti apa ya. Kalau misalnya jangan-jangan dia memang sudah culas dari awal gitu ya, ya sudah gitu. Sebenarnya kita sudah bisa preventif, ya udah gak usah bikin kesepakatan dengan mereka gitu. Nah, itu mungkin di tahap prakontraknya. Dan sisanya kalau substansi ya udah kita sesuaikan dengan 1320 ya, di situ kan jelas ada syarat subjektif terkait orang-orang yang akan terlibat di kontrak dan objek yang akan diperjanjikan gitu ya kan. Di 1320 ke bawah itu kan juga didetailkan barang hal-hal apa saja yang boleh diperjanjikan atau kondisi-kondisi apa sih sebenarnya yang dimungkinkan untuk diperjanjikan dan tidak boleh diperjanjikan. Itu mungkin bisa di tahapan prakontrak itu sendiri. Kalau misalnya nanti di dalam proses tanda tangan atau misalnya di prakontrak itu tidak terdeteksi, kayaknya dia baik-baik aja deh. Dan ini kayaknya perjanjiannya juga sesuai hukum gitu ya, tidak melanggar hukum, ya sudah dijalani. Dan kalau misalnya nanti
baru ketahuannya di proses pengerjaan kontrak itu, ya udah dokumentasikan aja apa-apa yang menurut kita gitu ya. Oh, ini ada peluang-peluang dia mau culas nih, atau jangan, oh ini udah ketahuan nih kayaknya dia bohong waktu itu. Misalnya dia pakai dokumen palsu, jabatan palsu, karena dari penelusuran putusan yang kita temukan itu modusnya macam-macam. Salah satunya dia pakai nama dan jabatan dia yang palsu gitu, sehingga ketika si orang yang menjadi korban partner dia berkontrak itu ketika mau nagih utang yang sudah dikasih gitu duit, ternyata dia nggak ada di perusahaan itu gitu, kayak gitu. Jadi modusnya itu sangat beragam gitu ya. Ada beberapa putusan yang nanti bisa dilihat di layar ya, yang sudah kita kumpulkan. Jadi, ya. Kalau misalnya terdeteksinya selama proses kontrak, ya udah didokumentasikan. Dan tadi kata Pak Philip, sebenarnya peran si legal drafter atau penasihat hukum atau konsultan hukum di situ sangat berperan sih ya. Jadi diharapkan mereka juga sangat berperan aktif untuk memfilter itu sih ya. Potensi-potensi untuk terjadi penipuan itu harusnya sudah berhenti di tahap legal draft. Dan esensi kontrak perdata, kontrak bisnis kan memang persoalan sama-sama mendapatkan hak kewajiban, Pak ya. Jadi ini kita menghindari rugi gitu kan, Pak ya. Jadi tadi Pak Philip juga singgung ya, harusnya penyelesaian itu tentu yang dikedepankan bagaimana musyawarah, negosiasi, Pak ya. Betul. Supaya ini jangan buntung lah ya, Pak ya. Tapi menarik tadi Pak, yang Siska uraikan, saya jadi pengen tanya lebih lanjut ke Pak Philip nih. Ada sering terjadi begini Pak, one prestasi, berarti ada ingkar janji, cedera janji ya. Tapi untuk menekan pihak yang dianggap merugikan, tidak sesuai dengan janji dalam kontrak gitu ya, dia lapor polisi, laporan polisi, bikin lapor pidana Pak, buat saya lapor polisi ini kan, biar ada yang kejar. Karena kan kalau sengketa perdata aja kan itu yang berantem sama-sama sipil nih Pak ya. Tapi kalau melibatkan polisi, bilang laporan pidana kamu penipuan ya, ingin menekan biar segera bayar gitu misalnya, atau segera menunaikan kesepakatan Pak. Nah, ini sering terjadi kan, akhirnya polisinya lanjutin juga nih Pak, follow up gitu Pak ya. Nah, ini dari sudut pandang ini gimana Pak secara bisnis nih Pak? Karena ada juga kan pihak-pihak yang ya ingin cepat, dia mengintimidasi lawan yang dianggap one prestasi, dia lapor polisi gitu Pak. Jadi memang tadi bahwa ruang lingkup ya, ruang lingkup kontrak itu kan harus dipahami oleh kedua belah pihak bahwa itu hukum yang berlaku bagi mereka berdua, dan itu diakui sebagai hukum yang berlaku dan mengikat mereka. Jadi ya kalau saya itu berpendapat bahwa seharusnya para pihak konsisten untuk mematuhi kontrak. Kalaupun ada unsur-unsur yang dinilai merupakan peristiwa pelanggaran hukum di luar substansi kontrak, iya, menurut saya itu merupakan hukum baru, konsep baru. Harus ada keluar kesepakatan baru. Kalau kita arahkan ke kepolisian untuk mediasi, ya bukan otoritas dia untuk juga mediasi. Ya, polisi juga nggak memediasi Pak ya, tangkap atau dia tersangka. Pidana. Kalau sampai pidana, kemudian pembuktiannya adalah kontrak. Kemudian pengadilan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara yang terkait perjanjian. Nah, jadi begini, prinsip utamanya adalah hak dan kewajiban. Itu prinsip utama dari para pihak. Yang kedua tadi, bahwa harus punya niat baik. Masing-masing itu. Iya, harus. Ya? Ini kan begini, tentu tidak ada yang ingin rugi. Ya, pasti ya Pak. Kalau sudah pasti. Kalau rugi atau menyimpang daripada kontrak itu sendiri, itu berarti sudah ada indikasi bahwa memang ada upaya untuk menggunakan kontrak sebagai sarana untuk mewujudkan keinginan. Ini yang bahaya di sini. Jadi kontrak itu digunakan sebagai upaya untuk menghindari proses hukum yang panjang. Begitu. Jadi kan kontrak ini kan supaya jangan ada masalah, jangan ada jangan ribet, panjang urusannya kemana-mana, ya kan, apalagi kalau melibatkan pihak institusi hukum yang lain, banyak birokrasi dan lain-lain, dan orang bisnis tidak mau seperti itu. Betul Pak. Ya kan, ada istilahnya kan, perkaranya sekecil ayam
biayanya sebesar ekor kambing kan. Seekor kambing ya Pak? Iya, jadi sebenarnya kontrak ini mempermudah, harusnya mempermudah mekanisme tujuan daripada kedua belah pihak di bidang bisnis. Jadi kalau misalnya kontrak ini kemudian dipandang mengkhawatirkan, ya berarti tadi kita kembali kepada proses hukum formal kita. Ya ada syaratnya dan lain sebagainya. Tapi menurut pendapat saya, dalam bisnis itu lebih tepat kalau dilakukan secara kontrak, ya, untuk mempermudah akses kerjasama dan juga penyelesaian. Jadi tidak ada istilahnya menyimpang. Nah, tadi saya bilang bahwa bisa saja kontrak itu dijadikan sebagai sarana untuk menutupi niat buruk ya. Buruk, ya. Nah, dari sinilah tadi saya tekankan juga bahwa kalau para pihak itu memiliki niat yang baik dalam aktivitas bisnis, maka tentu mereka akan menghadirkan kontrak yang berkualitas. Iya, betul sih Pak. Betul. Jadi mereka akan bertahan pada kontrak yang berkualitas. Ada zaman kalau kita lihat orang bisnis yang sudah hebat, dia nggak pakai kontrak. Pak, ya? Dia hanya pakai kepercayaan. Lisan. Tapi bisa berjalan lama. Bisa lama. Saya pesan mobil ya, nanti kirim dari sini ya, merek ini ya. Iya juga ya Pak ya. Saya bayar karena kepercayaan. Betul. Itu. Jadi sebenarnya hukum itu ingin mengajar kita untuk patuh. Kita patuh, kita taat terhadap bukan hanya tulisan tapi lisan pun. Kan kontrak lisan itu juga adalah kesepakatan Pak. Kesepakatan, asal saja memang harus dilihat dari aspek pembuktiannya. Betul. Nah, jadi kalau dilihat tentang ada ancaman pidana, memang kalau seseorang yang merasa bahwa hak-haknya itu dilanggar atau kontraknya tidak dilaksanakan dengan benar dan mengalami kerugian, pasti semua cara digunakan. Semua jurus Pak pasti dikeluarkan aja. Semua cara digunakan ya. Itu adalah proses untuk mencari keadilan. Proses untuk mencari kebenaran. Proses untuk mengembalikan hak yang terabaikan. Usaha lah gitu. Tetapi kita kembali dalam rumusan tema kita tentang kontrak. Nah, menurut saya lebih bijaksana lagi kalau misalnya kita jadikan kontrak sebagai hukum yang mengikat, benar-benar mengikat para pihak. Kembali ke kontraknya Pak ya. Jadi kalau misalnya ada kemacetan one prestasi, kita kembali ke meja perundingan ya Pak ya. Kan bisa dilakukan adendum, bisa dilakukan betul Pak ya. Bisa dilakukan adendum, peninjauan kembali. Apa yang dilihat, ternyata ini berpeluang merugikan. Ternyata ini kelihatan ada unsur niat tidak baik, niat buruk. Kita evaluasi, kan bisa dievaluasi. Iya, kamu betul Pak. Bisa ternyata Pak. Nah, supaya apa? Mencegah kan hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Betul juga, betul. Jadi ketika orang malah perginya mengupayakan ke penafsiran penipuan, walaupun sekarang udah pengadilan sudah ada jurisprudensinya ya. Tadi yang Pak Philip bilang menarik ya, perkaranya seekor ayam, tapi prosedur untuk menyelesaikannya seekor kambing ya Pak ya. Ruginya malah banyak gitu Pak. Banyak. Menarik perkara kontrak mobilnya mungkin 600 juta. Biaya pengadilannya, bayar pengacaranya. Iya kan? Sampai di Mahkamah Agung sudah. Sampai Mahkamah Agung terus Pak ya, diupayakan sampai PK ya. Iya, karena bisnis ini kan tidak harus berakhir seperti itu. Bisnis ini kan prinsipnya kan bagaimana usaha itu berkelanjutan. Menarik. Betul. Prinsip-prinsip dalam bisnis itu kan dia tidak ingin agar usahanya itu berhenti. Dia ingin agar tidak ada penghalang, yang menghalangi aktivitas. Jadi sesimpel mungkin yang terpenting adalah bisa diselesaikan dan bisnisnya berjalan. Walaupun mungkin harus ada adendum, evaluasi, memang ada one prestasi, tapi kalau memang ini sudah ada itikat baik Pak ya, kita upayakan bagaimana tetap berjalan aja dulu Pak ya. Mungkin akhirnya nanti keuntungan yang direncanakan harus agak lebih lama datangnya gitu Pak ya. Menarik nih catatan dari Pak Philip nih, ternyata
dengan adanya jurisprudensi ini kembali lagi juga kepada para pihak ya Pak ya, untuk mengingat Anda ini berbisnis ya, yang mau dicari kan untung ya Pak ya, bukan akhirnya rugi harus bersengketa, harus pergi menyelesaikan laporan pidana jadi masalah pidana padahal kontraknya belum selesai gitu. Tadi Pak Philip mengingatkan dengan pas nih, kita suka lupa ya, kan itikat baik itu karena mau sama-sama untung Pak ya, yang sesuai direncanakan di awal. Kan bisa adendum, iya juga ya. Kenapa nggak duduk bareng lagi, dilihat masalahnya di mana, terus kita bisa revisi di mana, bisa cari kesepakatan baru. Tadi Pak Philip bilang istilahnya membuat hukum baru lagi, karena hukum yang pertama yang di kontrak awal mungkin tidak berjalan, kita ciptakan hukum baru lagi ya, di kontrak baru dengan adendum tadi Pak ya, dan fokus pada apa yang mau ditarget dari bisnis ini berkelanjutan. Daripada akhirnya kita betul juga kalau kita pergi ke polisi kan kita berantem ya jadinya Pak ya, nggak selesai ya. Saya tambah dikit, jadi bisnis itu kan dia nggak mau rugi. Ya pasti. Itu prinsip yang pertama, nggak mau rugi. Kalau bisnis itu diselesaikan di pengadilan pidana, otomatis tidak ada harapan untuk mendapatkan pengembalian ganti rugi. Betul Pak ya, karena ditangkap nanti dia. Betul. Karena pasti ditangkap dan selesai, tidak ada kompensasi untuk kerugian yang dialami. Sedangkan pemodal, dia ingin bahwa modal itu kembali dan dia berusaha kembali. Betul, minimal balik modal Pak ya. Balik modal. Iya. Begitu. Nah makanya tadi dalam item-item kontrak itu kan, saya yakin di negara kita ini banyak sekali konsultan dan bahkan sekarang sudah ada legal drafting yang begitu banyak. Pikir percayakan aja kepada ahli-ahlinya untuk menyusun drafting. Lebih bagus supaya betul-betul menjamin dari aspek risiko. Jadi kita ini kan hukum ini bicara tentang risiko. Mengelola risiko Pak ya. Jadi sebesar-besarnya yang kita lakukan, tapi kita meminimalisir risiko. Tugas daripada konsultan, lawyer, legal drafting itu adalah bagaimana menjamin tidak ada risiko dalam aktivitas bisnis. Bagaimana legal drafter itu mengupayakan seminimal mungkin bahkan tidak ada risiko atau bisa diantisipasi sejak awal Pak ya. Kalaupun nanti ada risiko ini kita tahu jalan keluarnya ini. Karena begini, karena bisnis ini kan risiko. Force major. Betul, force major ya Pak. Oke. Itu risiko juga. Risiko juga betul. Di luar dugaan ternyata ada situasi begitu ya. Tadi good faith. Itikat baik Pak ya. Atau orang tidak itikat baik. Itu risiko juga. Risiko betul. Jadi memang kita harus pandai. Dan memang tidak boleh dalam kontrak itu tidak boleh salah satu pihak memanfaatkan pihak lain atas kekurangan kelemahannya. Tapi bersama-sama berpikir untuk kebaikan bersama, kan begitu. Ini jadi pengingat juga nih buat kita ya, kembali back to basic. Ini sebenarnya basic ya, basic dari kontrak perdata, kontrak bisnis ya Pak ya, hukum bisnis yang kita mengikatkan diri kan, terikat kontrak ini kan mau untung dengan apa yang direncanakan kan, udah ada hak kewajiban masing-masing Pak ya, dan menanggung resiko yang sudah dipertimbangkan dan mengecilkan resiko. Oke. Siska ada tambahan nggak soal ini? Ini tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Philip ya Bang. Kalau dalam penyusunan kontrak itu dan proses adendum itu sebenarnya berarti kan bisa kita tambahkan klausul-klausul yang terkait dengan pertanyaan Bang Edwin tadi, gimana kalau misalnya ternyata di tengah jalan ada intervensi gitu ya, misalnya penggunaan aparat untuk menekan lawan. Nah, ya udah berarti di klausul kontrak itu juga didetailkan nanti kalau misalnya ada permasalahan, penyelesaiannya akan kita lakukan seperti apa ya gitu. Nah, itu juga bisa ini ya Pak, diikat begitu. Clear di situ nanti kalau ada misalnya mandek nih pembayaran utangnya atau proses pembangunannya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, ya udah kembali lagi ke kontrak itu. Jalurnya kemarin kita sepakati diselesaikan seperti apa ya, kayak gitu-gitu. Termasuk juga nanti kalau misalnya tadi karena bisnis kita ngejar untung gitu ya Pak ya, termasuk kalau misalnya memang sudah ada terjadi kerugian, nah itu juga bisa disepakati di klausul. Kalau misalnya salah satu pihak menyebabkan saya rugi, apa yang harus dibayar, misalnya bayar ganti rugi kah, atau kalau misalnya dalam proses pembangunan infrastruktur mungkin dia ada penambahan waktu dan juga SDM gitu untuk memenuhi kontrak itu sendiri. Jadi itu bisa banget ya Pak ya disusun sedemikian rupa untuk minimalisir atau mengantisipasi resiko-resiko yang ditakutkan terjadi gitu. Apalagi kalau sudah bawa ke ranah pidana, ditahan, diproses panjang, akhirnya kontrak macet ya Pak, bisnis bubar semua ya Pak ya.
Jangankan berharap untungnya datang, modal pun sudah lenyap ya Pak ya. Iya betul juga Pak. Sering kali yang terjadi kayaknya kalau di lapangan itu lebih ke ego ya Pak. Pokoknya saya nggak mau kalah, saya lapor polisi. Oke, baik teman-teman penonton semua, kita udah dapat pencerahan ya dari Pak Philip, dan ternyata untuk topik ini ya jawabannya atau uraiannya back to basic, hal-hal dasar ya, kembali pada kontrak. Tadi Pak Philip mengingatkan good faith, itikat baik. Terus kita juga sadar bahwa pasti ada risiko, ada force major, bahwa ini semua tidak lepas dari ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa diantisipasi. Tapi kalau tidak kalau luput gitu ya kembali ke meja negosiasi ya Pak ya. Bikin adendum, nanti bisa revisi, tinjau ulang bagaimana jalan keluarnya. Jangan buru-buru memanfaatkan aparat penegak hukum di kamar sebelah ya, pidana ya Siska ya, untuk mengintimidasi, tapi nanti malah nggak balik apa-apa. Tadi ilustrasi Pak Philip bagus mengingatkan itu semua ya. Masalah kontrak awalnya sebesar ayam, penyelesaiannya jadi sebesar kambing ya, buntung jadinya, gagal untung gitu kan. Oke ya, buat teman-teman nonton semua, dengan adanya jurisprudensi ini, para lawyer juga bisa mengingatkan ya klien-kliennya kembali ke meja negosiasi. Jangan digas buat terus pidana ya Pak ya, apalagi sampai ke Mahkamah Agung terus banding, kasasi, PK, bisnisnya udah berhenti gitu ya, gagal. Siska apa yang tambahin? Oh ya, ada sedikit dong boleh Bang. Kemarin sih sempat searching gitu ya Pak, saya sempat iseng cek di direktori begitu ya, bagaimana sih perkembangan modus-modus orang-orang yang nakal terus bikin kontrak dan dia berujung ke penipuan itu sendiri. Jadi teman-teman sebenarnya bisa juga akses selain dari putusan yang tadi sudah ditampilkan di artikel yang awal, itu ada 5 putusan. Jadi di situ sebenarnya modusnya juga berkembang sih ya, bagaimana kemudian hakim mencoba konsisten gitu ya, kapan ini masuk wan prestasi pure perdata dan kapan dia akan pidana. Jadi mungkin perkembangan putusan ini bisa dimanfaatkan dalam mempertimbangkan proses prakontrak tadi gitu. Saat prakontrak khususnya. Betul, ya. Oke, gitu jadi mengantisipasi sejak awal ya. Balik lagi nih, kalau memang sejak awal kita berupaya good faith, itikat baik yang tadi Pak Philip ingatkan, prakontrak itu yang benar gitu ya. Dan tadi ada usulan, ada berbagai masukan dari putusan yang tadi hukumnya sudah analisis gitu ya, bisa jadi ancang-ancang lah. Baiklah, sekali lagi terima kasih pada Pak Philip sudah jauh-jauh hadir ke sini Pak. Terima kasih. Semoga lancar dalam menunaikan Tridharma dan juga amanah negara. Ini Pak Philip ini bebannya banyak ya. Dosen Tridharma perguruan tinggi ya Pak ya. Terus jadi pejabat negara menunaikan tugas negara. Ini aspirasi rakyat ini. Semoga sehat selalu Pak, dan kami tunggu segera undangan pengukuhan guru besarnya Pak. Oke, sampai jumpa lagi semua teman-teman penonton. Di episode-episode berikutnya jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya berbagai episode Ngegaspol. Dan nantikan di episode berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa semuanya.